Jadikan nikmat-nikmatnya Allah itu wasilah untuk kita lebih dekat, lebih kenal kepada Allah. Wa banin, dan juga Allah itu menganugerahkan kita anak-anak kita. Makanya kita jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Amin. Karena anak soleh soleha inilah yang akan menjadi aset yang terbaik, yang terbesar bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, kalau orang tuanya memiliki anak yang soleh soleha, maka anak-anaknya itu akan terus mendoakannya walaupun ia sudah meninggal dunia. Anugerah terbesar bagi orang tua tatkala memiliki anak yang soleh soleha. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wassalihin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musallifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syamdul Qadir Jilani. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhihi fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanan bi 'alihi ya qa'iman bil zawal ya mumti'an bil mithal walakal hamdu minnatu wa sarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Asy-Syu'ara 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'basuna wa tattahiduna masani'a la'allakum tahdudun. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amaddakum bil an'ami wa banin wa jannatin wa uyun. Inni akhafu 'alaikum 'adaba yawmin 'adzim. Qalu sawa'un 'alaina wa lam takun minal wa'idin. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin fakadzabuhu fa'ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Atabanun, apakah membangun kalian? Membangun apa? Bikulli ri'in, setiap tanah. Ri'in dibangun tinggi menjulang. Ayatan, tanda-tanda. Ta'bathun, tempat itu suatu saat akan kalian sia-siakan. Wa tattahiduna masani', dan menjadikan kalian masani', benteng-benteng. La'allakum tahludun, dengan harapan kalian tahludun, hidup kekal kalian.
Jadi kaum Ad ini terkenal dengan kecerdasannya. Namun kaum Ad ini sombong dengan kecerdasannya. Kaum Ad ini bisa membuat bangunan yang ada di tempat yang tinggi, yaitu gunung-gunung. Gunung-gunung dipahat, dibentuk menjadi rumah-rumah. Namun rumah-rumah itu suatu saat akan mereka sia-siakan. Makanya kita, pelajaran bagi kita, kalau ingin membangun sesuatu, jangan sampai itu sia-sia. Makanya dipikir dulu, di-planning dulu, jangan terburu-buru. Di-planning dulu yang baik, di-manage dulu yang baik. Jadi satu persatu akan terwujud, satu persatu akan tercapai. Jangan dikerjakan semua, kerjakan satu persatu. Jangan sampai apa yang kita kerjakan nantinya akan kita sia-siakan karena tidak bermanfaat. Karena untuk dianggap oleh orang hebat, ternyata tak ada manfaat, sia-sia. Karena untuk dianggap orang lain kaya raya, namun apa yang kita bangun sia-sia. Watattakhiduna masani, dan menjadikan mereka, membuat mereka masani, benteng-benteng, kolam-kolam, la'alakum tahludun, dengan harapan mereka hidup kekal abadi. Gak ada yang kekal abadi di atas dunia ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang hidup pasti berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa berproses menuju kepada kematiannya. Makanya sebelum datang ajal menjemput kita, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk membangun hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang maslahat bagi umat. Jangan membangun untuk yang sia-sia, bahkan yang mudarat, bahkan yang maksiat. Karena amal-amalan inilah yang akan kita bawa tatkala hari kematian kita. Hanya amal-amal kita lah yang akan menemani kita di liang lahat kita. Makanya bermanfaat. Bangun bangunan yang bermanfaat. Bangun pondok pesantren, bangun madrasah, bangun masjid-masjidnya Allah. Itu yang bermanfaat. Itu yang tidak akan sia-sia. Bangun istana, namun akhirnya sia-sia, tidak ada yang menempati, tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang memanfaatkan bangunan besar yang kita bangun. Bahkan menjadi ladang untuk maksiat, menjadi sesuatu yang akhirnya ahli warisnya satu dengan yang lainnya bertengkar, memperebutkan harta warisan. Jangan sampai kita membangun sesuatu yang tidak bermanfaat, yang akan disia-siakan. Karena
Amalan-amalan inilah yang akan mengiringi kita tatkala kematian kita. Amalan-amalan inilah yang akan terus menghantarkan pahalanya bagi kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Inilah sedekah. Inilah sedekatun jariyatun. Jadikan amal jariah, bangunan-bangunan yang kita bangun, jadikan amalan-amalan jariah kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, kita masih dapat manfaatnya, kita masih dapat pahala yang terus mengalir. Karena bangunan-bangunan yang kita bangun itu bangunan yang bermanfaat. Makanya bangun masjid-masjidnya Allah, bangun madrasah-madrasah, bangun pondok pesantren, bangun asrama-asrama yang di dalamnya ada kajian-kajian keislaman, yang di dalamnya ada pembentukan akhlakul karimah. Itulah yang menjadikan bangunan-bangunan yang kita bangun bermanfaat. Lain halnya kaum Ad, mereka membangun gunung-gunung yang tinggi, mereka sulap, mereka pahat menjadi bangunan-bangunan yang megah. Itu semua karena kecerdasan mereka. Allah memberikan, menganugerahkan kecerdasan bagi mereka. Namun mereka sombong dengan kecerdasannya, mereka sombong dengan kepintarannya. Wa idza batastum jabbarin. Dan ini yang terjadi dengan kesombongannya itu, tatkala ada orang yang tidak sejalan dengannya, dengan mereka akan menyiksa. Sedangkan mereka kalau menyiksa betostum jabbarin. Ketika mereka menyiksa, ketika mereka memukul dengan jabbarin, dengan amat sangat keji mereka. Mereka kalau menyiksanya dengan yang sangat keji. Makanya hati-hati dengan sifat sombong. Membangun sesuatu yang bermanfaat seolah-olah yang bermanfaat, namun karena tidak ada orang yang memanfaatkannya, akhirnya mereka marah, mereka ngamuk-ngamuk, muring-muring, apapun mereka lakukan. Mereka membangun sesuatu namun tidak ada orang yang menghargainya, tidak ada orang yang memujinya. Ngamuk mereka, marah-marah mereka, menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih, dengan amat kejam mereka. Inilah identik dengan hal-hal yang buruk. Kalau sombong itu tidak akan mereka itu mengambil suatu kebenaran, justru malah mereka akan menghinakan. Hati-hati dengan sifat sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Semua yang kita miliki sekarang ini hakikatnya milik Allah, titipan dari Allah, amanah dari Allah yang harus kita jaga. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Maka takutlah kalian kepada Allah, wa ati'uni, dan taatlah kalian kepadaku, kata Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, kata Kanjeng Nabi Hud alaihissalam, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, dan takutlah kalian kepada yang amaddakum, yang menganugerahkan kepada kalian bima ta'lamun, dengan apa barang ta'lamun, yang kalian ketahui. Kecerdasan kalian itu anugerah dari Allah, kepintaran kalian itu anugerah dari Allah,
kealiman kalian itu anugerah dari Allah, bermanfaatlah dengan kecerdasan kalian, bermanfaatlah dengan keilmuan kalian, jangan disia-siakan. Itulah anugerah dari Allah. Kita diberi kecerdasan, anugerah dari Allah. Kita diberi kepintaran, itu anugerah dari Allah. Kita diberi kealiman, itu anugerah dari Allah. Bermanfaatlah dengan keilmuan kita, dengan kealiman kita, karena itu akan menjadi ladang jariah kita. Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita jadikan amal jariah, itu juga akan bermanfaat bagi sesama dan juga menjadi ladang kebaikan pahala bagi kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Begitupun keilmuan kita, ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita miliki kemudian kita ajarkan, dan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah ladang kebaikan kita, ladang pahala kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Amadakum bi an'ami wa banin. Dan Allah juga menganugerahkan kepada kalian bi an'am, dengan binatang ternak, wa banin, dan juga menganugerahkan kepada kalian anak-anak. Jadi kalian dianugerahkan oleh Allah mempunyai binatang ternak. Manfaatkan binatang ternak itu untuk dakwah di jalannya Allah, untuk mensiarkan agama-agamanya Allah. Contohnya sebentar lagi kita akan menemui hari raya Idul Adha, yang mana di dalamnya disunahkan bagi kita yang mampu untuk berkurban dengan binatang ternak yang kita miliki. Tatkala kita diberi kemampuan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kemampuan untuk berkurban di tahun ini, ingat, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dijadikan wasilah untuk kita sombong, untuk kita berbangga. Hati-hati. Jadikan nikmatnya Allah ini untuk lebih takarrub kepada Allah, untuk lebih kenal kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Berkurbanlah. Kalau kita diberi kemampuan oleh Allah, berkurbanlah. Namun niatkanlah itu semua karena lillah, karena Allah semata, bukan karena untuk dipuji oleh orang, bukan karena untuk dilihat oleh orang. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa kaum Ad berada di dalam jiwa kita. Dia menampakkan ketinggian ilmunya, kecerdasannya dengan memahat gunung-gunung, membangun, menjulang bangunan yang tinggi. Tatkala tidak ada orang yang memujinya, mereka menyiksanya, mereka marah, mereka nggak ikhlas karena tidak dipuji, mereka nggak senang, mereka nggak bangga. Hati-hati, jangan sampai nikmat-nikmatnya Allah membuat kita tambah jauh dari Allah. Jadikan nikmat-nikmatnya Allah itu wasilah untuk kita lebih dekat, lebih kenal kepada Allah. Wa banin, dan juga Allah itu menganugerahkan kita anak-anak kita. Makanya kita jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Amin. Karena anak soleh soleha inilah
yang akan menjadi aset yang terbaik, yang terbesar bagi kehidupan kita, bagi kehidupan orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, kalau orang tuanya memiliki anak yang soleh soleha, maka anak-anaknya itu akan terus mendoakannya walaupun ia sudah meninggal dunia. Anugerah terbesar bagi orang tua tatkala memiliki anak yang soleh soleha, soleh dalam spiritualnya, soleh dalam sosialnya. Tidak cukup hanya soleh spiritual, rajin ibadah, rajin sholat, namun kita tidak soleh dalam sosial, tidak berinfak sedekah, tidak memberi makan orang yang miskin, menelantarkan anak yatim, akan sia-sia. Kesolehan spiritual kita akan sia-sia tanpa kita soleh dalam sosial. Bahkan Allah menganggap kita bahwa kita adalah pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Makanya hati-hati pendusta-pendusta agama karena menelantarkan, tidak menggubris terhadap anak-anak yatim, tidak mendorong, tidak memberi contoh, memberi makan orang-orang yang miskin. Fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang yang sergap sholatnya namun mereka tidak sergap kesolehan dalam sosialnya. Makanya kita orang yang beriman harus beramal soleh, karena amalan soleh itu bukti dari keimanan kita. Makanya bersyukurlah kita tatkala kita mempunyai anak yang soleh soleha. Bersyukurlah kita kekayaan yang kita punya kita manfaatkan menjadi amal jariyah. Bersyukurlah kita tatkala kita diberi kecerdasan oleh Allah, keilmuan oleh Allah, kealiman oleh Allah, kita jadikan dan menjadikan siapa Allah terhadap ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ketiga-tiganya inilah aset bagi kita yang akan terus mengirim kebaikan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Yang kedua au ilmin yantafa'u bihi. Yang ketiga au waladin sholihin yad'u lahu. Inilah amalan-amalan yang tidak akan putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Wa jannati wa uyun, dan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa jannah, berupa taman-taman, wa uyun, dan berupa mata air, sumber-sumber. Ini lambang jannah, itu lambang kesuburan, lambang rezeki. Wa uyun, dan sumber-sumber rezeki. Karena kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari rezekinya Allah, dari nikmat-nikmatnya Allah, tidak bisa lepas. Makanya jadikan nikmat-nikmatnya Allah itu untuk kenal dan dekat kepada Allah. Maka
kehidupan kalian bagaikan di surga, maka rezekinya kalian akan bersumber, akan memancar seperti mata air. Amin. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah hidup bahagia, selamat dan sejahtera. Inni akhafu alaikum. Inilah kekhawatiran Kanjeng Nabi Hud kepada kaumnya atas kesombongan kaumnya, kaum Ad. Sombong karena kepintarannya, sombong karena kecerdasannya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Hud. Inni akhafu, sesungguhnya akhafu, khawatir aku alaikum atas kalian, adzab yaumin azim, terhadap azabnya Allah pada hari yang besar, pada hari yang agung, yaitu hari kiamat. Takut Kanjeng Nabi Hud khawatir kesombongannya mereka menjauhkan mereka dari Allah, menjauhkan mereka dari bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, sehingga mereka berbuat kejam, berbuat zalim. Apa kata kaumnya Kanjeng Nabi Hud ini? Apa kata kaum Ad ini? Qalu, berkata mereka, sawaun alaina, sama saja, alaina atas kami, aw'alta, aw'alta am lam takum minal wa'idin. Sama saja, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja bagi kami. Am lam takum minal wa'idin, atau tidak diberi peringatan sama saja, sama-sama tidak ngefek, sama-sama tidak masuk. Diberi nasihat atau tidak diberi nasihat sama saja. Itulah orang-orang kafir. Mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, mereka akan kafir. Mereka akan tutup pintu hidayah, mereka akan tutup hatinya, sehingga mereka tidak beriman, tidak mau beriman kepada Allah. Al-Baqarah ayat 6 ayat 7. Gimana? Orang kafir innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja bagi orang-orang kafir. Tetap mereka menutup hatinya dari petunjuk Allah, sehingga mereka tetap dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Apa keyakinan orang-orang yang kafir ini? In hadza illa hulukul awwalin. Ini sesungguhnya hadza, inilah agama, inilah yang dibawa Kanjeng Nabi Hud. Illa hulukul awwalin, adalah ciptaan orang-orang dahulu, kebiasaan orang-orang yang dahulu. Jadi tidak yakin kalau agama itu dari Allah, dikira itu hasil rekayasa ciptaan dari manusia. Dan mereka orang-orang yang kafir ini karena kesombongannya, karena kepintarannya, wa ma nahnu bimu'adzabin, dan tidaklah kami bimu'adzabin, akan diazab oleh Allah. Mereka yakin, mereka tidak percaya adanya siksa, adanya azab, mereka tidak percaya. Apa yang terjadi dalam kenyataannya? Fakadzabuhu, maka
mendustakan mereka kepada kanjeng Nabi Hud, fa ahlaknahum, dan binasalah mereka. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, kejadian itu, la ayatan, sungguh itulah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Wa maka aktsaruhum mu'minin, namun akan tetapi kenyataannya wa maka dan tidak karena ada aktsaruhum, kebanyakan dari manusia, mukminin, beriman mereka, percaya mereka, meyakini mereka. Azab itu akan memusnahkan segalanya. Azab yang terbesar dalam kehidupan kita dalam dunia ini tatkala keimanan dicabut oleh Allah dari dalam dada kita. Tatkala keimanan itu dicabut, tandanya apa? Tatkala melihat kebenaran, mereka mendustakannya. Hati-hati kalau kita sampai mendustakan kebenaran, apapun itu caranya, dibungkus seperti apapun kebenaran itu sehingga tampak menjadi sebuah kesalahan. Hati-hati, tandanya keimanan kita oleh Allah dicabut dari dalam dada kita. Wa inna, dan sesungguhnya Rabbaka, Tuhannya engkau wahai kanjeng Nabi Hud alaihissalam, lahuwal azizur rahim, sungguh dialah Allah al-aziz yang maha perkasa, maha kuasa, ala kulli syai', ar-rahim, maha penyayang. Jadi tatkala Allah ingin menurunkan azab, kadang Allah mengurungkan keinginannya itu karena Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Sayangnya Allah melebihi, lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirahnya Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, masih lebih besar cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Makanya mumpung kita masih diberi hidup, kenallah kepada Allah. Setelah kenal, mendekatlah kepada Allah, kembali kepada Allah, karena kita asalnya dari Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat
dalam hati seorang hamba pilihan. Atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.